Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Semangat pagi. Literasi. Meraih mimpi. Bagus. Yang kompak ya supaya kelihatan semakin semangat, diakhiri dengan tepuk tangan ya. Nanti Pak. meraih mimpi ya, tepuk tangan ya biar semangat ketika kita melaksanakan pembelajarannya. Diulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Semangat pagi. Mari Mari literasi Meraih mimpi. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertatap muka kembali tentunya di pelajaran bahasa Indonesia dengan Pak Andri. Ketua kelas sudah ada ya, Bu Ai Nur Hasanah. Sebelum belajar, alangkah baiknya Bu Ai tolong dipimpin dulu, Ai dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan, Ai. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ainur yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dijabah apa yang diinginkan dan dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum ke pembelajaran, saya ingin mengecek dulu kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Apa semuanya sudah hadir? Dani Pak tidak hadir. Dani tidak hadir. Belum hadir, Pak. Siapa? Oh, Nurayuli. Izin, Pak. Izin kemana Nurayuli? Tadi ada keperluan sebentar katanya. Ada surat izin tidak? Belum ada, Pak. Belum ada. Itu bisa mengetahui izin dari mana? Sinta? Siska ya tadi ya yang menyampaikan. Ya, tadi ada keperluan ke keluarga dulu sebentar katanya, Pak. Oh iya, terima kasih informasinya Siska. Baik, Pak. Baik, saya ingin mengecek suaranya. Bila mana saya menyebutkan kata bahasa Indonesia, kalian jawab, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Saya cek suaranya ya, yang keras, yang lantang, yang semangat, supaya belajarnya nanti semangat. Bahasa Indonesia. Ini Bahasa Jati diri bahasa pemersatu. Bagus, mantap ya. Artinya kalian sudah siap untuk belajar. Lihat dari mimiknya, raut mukanya, kemudian ekspresinya sudah sangat termotivasi untuk belajar. Baik, untuk di pagi hari ini saya akan memberikan materi baru mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum ke materi, kita kupas dulu materi yang sudah kita pelajari ketika pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat apa pengertian teks laporan hasil observasi? Saya, Pak, saya ingat. Siapa? Ainur, iya. Apa Ainur? Ya. Bapak, tapi kalau salah kata-katanya mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa. Gunakan bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Sunda ya. Ini kena pelajaran bahasa Indonesia. Baik, Pak. Siap. Bagus. Baik, Pak. Silakan Ainur. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah sebuah teks yang dibuat dari hasil pengamatan, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang lainnya. Pinter ya, Bu Ainur. Daya ingatnya sangat baik. Nah, bahwasanya teks hasil observasi itu dihasilkan dari hasil pengamatan atau dari observasi. Strukturnya ada yang tahu apa? Struktur teks hasil observasi? Saya, Pak. Ya, Cindi. Apa Cindi? Ya, yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang, Pak. Itu struktur teks eksposisi apa struktur teks hasil observasi?
Itu eksposisi ya, Pak? Eksposisi ya. Oh, struktur teks eksposisi saya lupa, Pak. Alhamdulillah. Tertukar. Saya belum menyampaikan materi, tapi Cindy sudah mengetahui mengenai strukturnya. Kayaknya mencari di internet atau baca buku ya di rumah. Saya mencari dari internet, Pak, karena kan kata Bapak hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Pertemuan kemarin kan Bapak sudah menjelaskan dan mengingatkan. Luar biasa ya. Persiapan di rumah sudah matang ketika mau menyampaikan materi saja. Saya sebelum belum menyampaikan materi, ternyata kalian sudah mempersiapkan diri di rumah untuk mengetahui apa yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Cindy atas motivasi belajarnya. Baik, nah untuk hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai teks eksposisi, tepatnya menganalisis teks eksposisi mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu ya untuk menyampaikan mengenai salindianya, supaya kalian lebih memahami. Baik, Pak. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah ada. Nah, ini Ya, udah Pak. muncul ini untuk halaman awal ya, mengenai menganalisis teks eksposisi. Belum ke materi, ini hanya pembukaan saja. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, yaitu masih dalam ranah pengetahuan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ini yang pertama menentukan struktur teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan pekerjaan. Tiga, menganalisis struktur teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang keempat, menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk materi pokoknya itu kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu yang pertama menentukan struktur teks eksposisi, yang kedua menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi, yang ketiga menganalisis struktur teks eksposisi, yang keempat menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Sebelum dilanjutkan ke materi. Tidak, Sudah Pak. cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah cukup jelas, Bapak lanjutkan ya ke materinya. Nah, untuk materinya, yang pertama ada pengertian. Ada yang tahu apa itu pengertian teks eksposisi? Cindy barangkali tahu? Karena sudah belajar ya semalam. Pengertiannya apa? Teks eksposisi itu teks yang mengandung informasi, Pak, untuk memberitahu pembacanya mengenai apa yang ingin diinformasikan. Ya, bagus. Tepuk tangan yang lainnya. Terima kasih Cindy. Jadi teks eksposisi berisi suatu informasi yang disampaikan oleh penulis atau seorang kepada orang lain untuk menyampaikan suatu hal, boleh kabar atau lainnya, atau tentang bebas tentang makanan, tentang pekerjaan, kemudian tentang sosial dan sebagainya. Itu dibahas dalam teks eksposisi. Nah, kemungkinan ada pertanyaan di benak kalian, misalnya kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi sama membahas mengenai suatu informasi. Nah, apa bedanya? Ada yang tahu apa perbedaannya antara teks laporan hasil observasi dengan teks eksposisi? Boleh, Pak. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. Oh, Santi. Silakan Santi, apa Santi? Kalau untuk laporan hasil observasi, teksnya dihasilkan dari sebuah pengamatan, Pak. Kalau untuk eksposisi itu teksnya bisa didapat dari informasi melalui data atau fakta. Ya, bagus. Terima kasih Santi. Jadi
Perbedaannya kalau laporan hasil observasi itu kan kita mengambil dari harus mengadakan penelitian dulu, harus mengadakan observasi terlebih dahulu. Sedangkan kalau teknik eksposisi kita tidak perlu melakukan penelitian atau pengamatan. Cukup misalnya untuk memperoleh data yang faktual yang sesuai dengan fakta, kita cukup misalnya berwawancara kepada seseorang untuk mempertegas mengenai apa argumen dari pernyataan kita. Selanjutnya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, gaya bahasa bersifat informatif. Kedua, berbasis pada fakta. Ketiga, penyampaian teks jelas, lugas, dan baku. Keempat, memberikan pengetahuan baru. Dan kelima, bersifat netral dan objektif. Ada yang tahu ciri dari eksposisi itu bersifat informatif? Maksudnya apa? Saya Informasi, Pak. informasi. Ya. Memberikan Jadi, informasi. memberikan informasi, benar. Jadi adanya suatu informasi. Kemudian adanya fakta. Fakta itu apa sih? Fakta dari sebuah eksposisi? Harus Benar-benar diadakan terjadi, Pak. benar-benar terjadi. Berdasarkan kenyataan. Satu orang. Coba siapa? Acungkan tangan yang mau berpendapat. Aipa. Saya, Pak. Cinta, Pak. Siapa? Ainur udah tadi ya. Coba yang lain supaya Ya, Bapak tertib. mah. Cinta boleh, Pak. Sinta. Ya boleh Sinta. Kalau menurut saya berbasis pada fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi ya Pak. Jadi memang betul adanya itu. Ya, benar. Jadi Menurut saya. benar-benar adanya terjadi, bukan menggosip, bukan berbohong ya. Kalau ibu-ibu rumpi misalnya ketika beli sayur misalnya, banyak kan berbicara, ya itu biasanya bergosip. Nah, itu bukan teknik posisi ya. Tapi itu hanya perbincangan-perbincangan yang tanpa adanya fakta ya. Tapi dalam teknik posisi itu harus ada faktanya, harus ada kebenarannya. Ketika kita mengangkat suatu informasi harus benar-benar terjadi. Nah. Kemudian jelas, lugas, dan baku. Akhirnya apa? Mudah dipahami mungkin, Pak. Ya, benar, mudah dipahami, tidak bertele-tele ya. Selanjutnya ada pengetahuan baru. Nah, pasti memiliki pengetahuan baru. Yang terakhir bersifat netral dan objektif. Kemudian jenis-jenisnya. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi identifikasi. Yang ketiga, eksposisi perbandingan. Yang keempat, eksposisi ilustrasi. Nah, ada yang tanyakan sampai di sini? Sampai ciri-ciri? Ini belum ke inti ya. Nah, kalau tidak tanyakan, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke inti pembahasannya. Inti dari pencapaian tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kita harus mampu menganalisis struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi tadi yang di awal seperti yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Cindy. Nah, alhamdulillah ya, Cindy sudah belajar mengenai teks eksposisi sebelum kita belajar di kelas. Nah, artinya rasa ingin tahunya sangat tinggi ya. Nah, di sini ada 3 struktur yang berkaitan dengan teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Ada yang tahu apa itu tesis? Ya Pak, Bagian pembuka, Pak. bagian pembuka tesis, Ya. teks yang berisi pendapat tentang topik Pak yang akan dibahas. Apa? Pandangan. Ayu. Ayu. Iya, tesis itu pembukaan teks yang berisi pendapat tentang topik yang akan kita bahas Pak. Ya, benar. Bagian pembuka berisi tentang topik yang akan kita bahas. Biasanya berisi tentang pendapat seseorang mengenai suatu hal, mengenai topik yang akan dibahasnya. Misalnya yang sedang ramai sekarang yaitu kejadian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ya, yang kemarin pertemukan Arema dengan Persibaya yang diakhiri dengan korban jiwa mencapai 129 orang. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, kita bisa berpendapat bagaimana pendapat kalian mengenai kejadian tersebut. Nah, itu kan bisa diangkat itu dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Apa argumentasi? Alasan, Pak. Pendapat, Pak.
Nah, pendapat atau alasan. Pendapat, Alasan. yang namanya kita berpendapat, beropini harus disertai dengan alasan yang jelas, yang logis. Jangan sampai kita misalnya menyatakan suatu hal tapi tanpa alasan. Karena kalian juga kan sebagai wanita pasti menginginkan alasan kan. Alasan yang jelas mengenai suatu hal kan. Misalnya dari kejadian yang kemarin tentang sepak bola misalnya. Ketika bisa menyatakan misalnya kejadian tersebut diakibatkan karena ulah penonton, kita harus mengetahui alasannya kenapa bisa menyatakan seperti itu. Jangan sampai kita hanya mempengaruhi seseorang, karena di dalam teks eksposisi itu tidak boleh mempengaruhi atau memihak ke salah satu pihak. Di pendapatnya harus sesuai dengan fakta. Makanya kita harus cari dulu bagaimana faktanya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Baru bisa dituangkan dalam struktur argumentasi. Yang ketiga ada penegasan ulang atau pendapat. Naneng, menurut Naneng apa pendapat? Apa penegasan ulang? Bagian akhir ya Pak dari teks eksposisi. Bagian akhir dari teks eksposisi. Eksposisi. Ya, maksudnya bagian akhir bagaimana? Karena kan di sini di akhir ya, benar, di Iya. akhir. Jadi isinya itu bisa menyampaikan apa ya Pak? Kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Ya. Jadi kita membuat kesimpulan dari pernyataan pendapat atau tesis dan argumentasi. Jadi ditegaskan kembali mengenai pendapat-pendapat yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Ada yang ingin tanyakan mengenai struktur teks eksposisi? Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah jelas Pak. Nah, Pak, jelas. nanti pada tujuan pembelajaran kali ini kalian harus bisa menganalisis teks eksposisi. Kita menentukan dulu nih strukturnya. Misalnya saya nanti akan membuat atau menyajikan sebuah teks eksposisi yang berkaitan dengan kejuruan kalian atau jurusan kalian, yaitu RPL. Kalau RPL kan rekayasa perangkat lunak, itu berkaitan dengan teknologi atau media ya. Nanti teks eksposisinya berkaitan dengan teknologi atau tentang media. Nah, harus bisa menentukan struktur pernyataan pendapatnya atau tesisnya bagian mana, kemudian argumentasinya di bagian mana, penegasan ulangnya berada di bagian mana. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, sudah nampak di layar kalian materi selanjutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan itu apa? Ada yang tahu kaidah kebahasaan? Bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi mungkin Pak. Apa? Aihena ya? Ya Pak. Apa menurut Aihena apa? Aturan bahasa yang digunakan dalam teks seperti itu mungkin Pak. Bahasa atau aturan yang harus digunakan di dalam teks eksposisi atau bahasa yang digunakan di dalam teks eksposisi. Alhamdulillah, saya sangat senang kalau mengajar di kelas ini karena siswanya aktif-aktif semua. Ketika saya bertanya, banyak yang ingin menjawab. Alhamdulillah. Tolong dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan lagi keaktifannya. Selanjutnya, yang ada dalam kaidah kebahasaan, yang pertama menggunakan kata teknis atau kata istilah. Nah, ada yang tahu apa itu kata teknis? Saya, Pak. Siapa? Santi? Sinta? Ya. Santi Pak. Santi. Ya, apa Santi? Ya. Kalau kata teknis atau istilah itu kata khusus yang digunakan pada bidang tertentu, Pak. Misalnya bidang kesehatan, misalnya kemudian bidang dalam sains atau dan yang lainnya. Ya. Kata-kata yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, misalnya kalau di dalam media atau teknologi seperti contoh misalnya gawai. Nah, itu kan termasuk ke dalam teknis. Nah, apalagi misalnya contohnya komunikasi ya bisa termasuk teknis tidak? Bisa. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kausal. Ada yang tahu apa itu kata kausal?
Hubungan sebab Sebab akibat Pak. bukan, Pak. Akibat, Sebab akibat, Pak. Kata yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Contohnya seperti kata karena. Nah, ya. Kemudian sebab. Nah, itu kan termasuk dalam kata kausalitas atau kausal. Yang ketiga menggunakan verba mental atau kata kerja mental yang berkaitan dengan pikiran kita, ya. Contohnya misalnya seperti menjanjikan, menyukai, menyakiti, mempengaruhi. Nah, itu kan termasuk ke dalam kerja mental. Yang keempat menggunakan kata petunjuk. Terus ada kata petunjuknya. Ada yang tahu apa itu kata petunjuk? Kata petunjuk itu kata yang memberikan petunjuk terhadap suatu hal. Misalnya berdasarkan, itu kan termasuk kata petunjuk. Yang terakhir menggunakan kata persuasif. Nah, kalau kata persuasif sudah tidak asing lagi ya. Nah, Ya, Ya, Pak. Pak. Brenda Ajakan, masih Pak. ingat? Ajakan. Ajakan ya, ajakan atau kata yang bisa mempengaruhi seseorang. Seseorang. Contohnya misalnya kata apa? Ayo. Ayo, Ayo kita Ayo. belajar. mari kita menabung. Ayo mari ya. Mari kita menjaga kebersihan. Kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari Iman. iman. Kalau iman kita ingin meningkat, maka kita harus rajin kebersihan ya. Apakah kalian suka rajin membersihkan diri di rumah? Misalnya beres-beres rumah, beres kamar. Rajin dong, Pak. Rajin, Pak. Rajin. Kalau di kelas, bagaimana di kelas? Saya pikir. Hati-hati ya, kalau di kelas itu kan ada jadwal piket. Nah, jadwal piket itu harus harus berjalan dengan lancar. Jangan sampai yang beberes itu atau yang bersih-bersih itu hanya itu saja. Misalnya hanya ketua kelas saja yang jadi jadi korban dikarenakan jadi ketua Iya, harus Pak, emang dicontoh tuh ya. teman-teman tuh. Jangan seperti itu ya. Ayu suka kabur Pak kalau piket. Masa Enggak, Oh, iya, Pak, benar. Dia didenda, Pak. Enggak, Pak. wali Ayo kelasnya siapa? bayar Wali kelasnya? 5.000. Wali kelasnya siapa? Enggak, Ali. Kemarin udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Pak Andri, mohon maaf saya terlambat, Pak. Ya, silakan masuk Nurlaili. Dari mana Nurlaili? Saya ini Pak susah mencari sinyal, mohon maaf ya Pak. Karena di Susah. sini sedang hujan deras. Oh iya, tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa Nurlaili. Alhamdulillah Ya. dengan kondisi yang cuaca buruk, tapi masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Meskipun kita harus berpindah tempat dari yang satu ke tempat yang lain, tidak mematahkan kita untuk giat dalam belajar. Karena dengan belajar kita bisa memperkuat diri kita dan bisa menjadi orang yang sukses. Apakah kalian mau jadi orang sukses? Mau, Pak. Mau, Pak. Alasannya mau, kenapa Pak. mau jadi orang sukses? Biar bahagia, Pak. Biar bahagia. Oh, jadi kalau sukses bahagia ya. Ya. Bahagiain orang tua, Berarti Pak. yang tidak sukses tidak bahagia gitu. Ya. Benar, kita itu harus jadi orang yang sukses ya. Apalagi dalam sukses mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Bila mana ingin sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus aktif, kemudian harus memiliki rasa ingin tahu, kemudian harus bisa berdiskusi dengan temannya supaya bisa mengetahui mengenai berbanyak ilmu kan, banyak ilmu. Karena dengan kita berdiskusi akan menambah ilmu baru. Ada yang tanyakan sampai di sini mengenai struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasan teks eksposisi? Sudah paham, Pak? Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Nurlaili bagaimana? Karena ketinggalan ya, nanti Nurlaili bisa menyuruh kepada temannya untuk bisa menjelaskan, misalnya ke Cindy atau ke Santi atau ke teman yang lainnya untuk menjelaskan. Yang lainnya tolong nanti bisa menjelaskan ya ke Nurlaili
mengenai Iya, materi Pak yang Guru. sudah Ya, saya Pak. Ya, nanti Baik, saya Pak. tanya sama teman-teman Pak Guru. Terima kasih Ya, kesempatannya. bagus ya. Nur, nanti tanya aku aja ya. Iya. Tuh. Terima kasih Ainur yang sudah bersedia. Iya, Sangat Pak. aktif ya Ainur ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini, untuk selanjutnya, kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana, Pak? Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dan mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, kalian cari atau buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksposisi. Sebelum kita belajar kelompok. Nanti belajarnya kelompok untuk menganalisis ya. Baik, Pak. Saya berikan waktu 5 menit. Ainur lagi ngapain itu? Enggak, Bapak. Takutnya melamun. Enggak, Pak. Saya sedang berpikir nanya apa ya ke Pak Andri. Oh iya. Ada yang sudah selesai? Siska sedang mencatat apa? Mohon maaf, masih di mute. Mencatat yang tadi, Pak. Oh iya. Dia. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya. Saya, Pak, saya belum paham Yang mana? mengenai kaidah kebahasaan yang poin 4, Pak, menggunakan kata petunjuk ya. Ya. Kalau misalkan contohnya seperti kata ini, di sini, itu, di sana, itu termasuk nggak Pak ya ke kata petunjuk? Atau harus contoh seperti tadi yang Pak Andri jelaskan berdasarkan seperti itu? Ataukah boleh seperti contoh yang tadi saya sebutkan, Pak? Ya. Bagus pertanyaan Sinta ya. Jadi menanyakan mengenai kata petunjuk ya. Nah, tadi ada kata ini, kata itu. Nah, itu bisa termasuk dalam petunjuk karena untuk menunjukkan suatu benda misalnya. Contoh misalnya, itu pulpen punya siapa? Nah, itu kan ada kata itu kan. Nah, itu kata yang menjadi contoh petunjuknya. Bagus, Sinta. Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Tadi Sinta sudah selesai ya, sudah menanyakan satu kalimat ya mengenai petunjuk. Boleh, Nah, Pak, kalau saya, sudah selesai, Pak. siapa yang ingin menyampaikan? Rini. Bapak, saya ingin bertanya. Tadi kan di ciri-ciri itu, eksposisi itu ada faktanya. Ya. Ya, kalau faktanya itu disimpan di mana ya, Pak? Kalau di strukturnya itu di tesis atau di argumen ya, Pak ya? Nah, bagus pertanyaannya. Nah, jadi di dalam ciri-ciri teks eksposisi harus ada fakta ya yang memuat kebenarannya. Disimpannya dalam penulisan teks eksposisi disimpan di bagian argumentasi karena untuk memperkuat bagian tesis, memperkuat pendapat kita mengenai suatu hal yang disampaikan dalam teks eksposisi itu. Jadi disimpan di argumentasi ya, simpan. Nurlairi ada yang tanyakan karena baru masuk. Pak Guru, ini tadi sudah membahas strukturnya ya Pak. Saya ketinggalan Pak Guru. Iya. Ada yang tanyakan? Untuk strukturnya, saya masih suka bingung membedakan tesis dengan argumentasi, Pak Guru. Nah,
dalam struktur membedakan tesis dan argumentasi. Kalau tesis itu hanya menyatakan pendapat kita, ya, belum ada alasannya, belum ada faktanya, hanya menyampaikan pendapat kita mengenai suatu topik saja. Nah, sedangkan di argumentasi kita pertegas kenapa kita bisa menyatakan pendapat tersebut. Nah, itu ada alasan-alasan yang logis, yang sesuai dengan fakta. Diambil dari data-data, misalnya bila mana tadi misalnya saya mencontohkan tentang kerusuhan di Kanjuruhan, kita harus mengetahui alasan kenapa bisa terjadi kerusuhan tersebut. Kemudian kenapa bisa ada korban jiwa 129 orang. Itu dimasukkan di dalam argumentasi. Berarti kalau argumentasi itu ada fakta pendukungnya begitu ya Pak Nah, Guru? kalau argumentasi ada fakta pendukungnya untuk memperkuat pendapat atau pernyataan pendapat di dalam tesis tersebut. Oh ya, ya baik Pak Guru. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah aktif semua. Nah, untuk sekarang kalian duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin saya bentuk. Baik, Buat Pak. 3 kelompok aja. Ketuanya Cindi, kemudian Ainur sama Sinta ya. Itu ketuanya. Iya, Pak. Yang gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Tidak usah disuruh lagi ya, karena sudah dewasa ya. Nah, Pak, siap. Silakan. Sudah berkelompok? Ya, Pak. Nah, kalau sudah berkelompok, saya akan menyampaikan mengenai contoh menganalisis teks eksposisi. Teks eksposisinya mengenai ini nih. Mengenal lebih jauh seorang programmer. Nah, ini contoh hasil teks eksposisinya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Nah, di sini strukturnya ada 3, tesis, argumentasi, penegasan, ulang. Di bagian tesis itu berada di bagian paragraf ke-1. Itu yang ini. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa programmer. Nah, itu termasuk bagian tesis. Kemudian kita analisis mengenai argumentasi. Kalau menentukan ini, perbedaan antara menentukan dan menganalisis, takutnya nanti kalian miskonsepsi. Kalau menentukan kita hanya tentukan saja strukturnya, misalnya tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bahwa di dalam teks tersebut ada ketiga struktur tersebut. Nah, untuk memperkuat kita analisis dengan misalnya mencantumkan alasannya. Kenapa di bagian paragraf ke-1 tesis. Kita kutip salah satu kalimat di dalam satu paragraf, misalnya bagian tesis. Yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini berada di paragraf kedua. Nah, mana buktinya? Kita analisis paragraf kedua bahwa termasuk argumentasi. Nah, di dalam paragraf tersebut membahas mengenai alasan tesis atau alasan pendapat, yaitu profesi programmer juga terkenal akan potensi gajinya yang begitu menggiurkan. Itulah sebabnya banyak anak muda bermimpi untuk menjadi programmer handal. Jadi masalahnya ini mengenai banyak seorang yang keinginan menjadi programmer. Alasannya karena gajinya yang tinggi. Kemudian ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang yaitu menarik kesimpulan. Nah, biasanya kalau kesimpulan itu berada di paragraf terakhir. Paling mudah ya kalau menentukan penegasan ulang, kita ambil saja paragraf terakhir, misalnya 1 kalimat atau beberapa kalimat. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi. Itu ada kata teknis. Kita cari kata teknisnya di dalam teks eksposisi tersebut apa saja. Nah, kalau di sini kan ada programmer, ada profesi, ada skill, ada teknologi. Nah, itu kan termasuk kata tesis. Kemudian konjungsi kausalitasnya. Nah, mana yang menjadi konjungsi sebab akibatnya? Tadi kan contohnya ada karena, ada sebab. Pokoknya bila mana ada kata karena, nah itu termasuk dalam kata kausalitas. Yang selanjutnya ada verba mental. Nah, cari kata verba mental. Kata verba mental itu yang menyatakan abstrak atau sebagian bentuk aktivitas berpikir. Nah, di dalam teks tersebut ada kata menjanjikan, mempunyai, menguasai. Nah, itu kata verba mental. Yang keempat kata petunjuk. Nah, kata petunjuk ada berdasarkan diantaranya. Nah, ke dalam teks tersebut. Yang terakhir kata persuasif.
yaitu yang menyatakan ajakan atau mempengaruhi seorang pembaca. Udah paham sampai di sini mengenai contoh menganalisis? Bapak, Ada yang tanyakan? ingin bertanya, Ya, apakah dalam teks eksposisi itu kaidah kebahasanya harus mencangkup semuanya atau bisa misalnya salah satunya tidak ada gitu, Pak? Atau harus memang eksposisi itu harus semua kaidah itu ada gitu? Ya. Kalau untuk membuat nanti. Terima kasih, Ayhena. Nah, pertanyaannya apakah semua kaidah kebahasaan harus dimasukkan dalam teks eksposisi? Kita lihat bila mana ingin kita menulis teks eksposisi dengan baik dan diapresiasi oleh orang lain, maka semua struktur dan kaidah kebahasaan itu harus dicantumkan, mulai dari tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaan dari kata teknisnya harus ada, kausalitasnya harus ada, verba mentalnya harus ada, kata petunjuknya harus ada, dan persuasifnya harus ada. Jadi semuanya harus ada ya. Ya, terima kasih Bapak. Nah, sekarang dalam kelompok kalian kerjasama dengan kelompoknya untuk menganalisis teks eksposisi yang sudah saya berikan. Ya, saya sudah berikan teks eksposisinya di grup WA. Kalian tinggal cek di grup WA ya teks eksposisinya. Sama LKPD-nya sudah ada di sana. LKPD-nya. Baik, Pak. Siapa? Terima kasih. Nah, LKPD-nya seperti ini. Ya. Di LKPD saya sengaja dibuatkan tabel dipermudah. Nah, yang pertama tentukan dan analisis struktur teks eksposisi. Yang kedua tentukan dan analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di kolom yang kedua, yang pertama itu ada nomor ya. Yang kedua ada struktur. Nah, kalian tentukan struktur dari teks eksposisi yang sudah saya sampaikan apa saja strukturnya. Nah, di kolom ketiga analisis. Kenapa di bagian paragraf pertama misalnya tesis, analisis seperti yang contohkan saya tadi ya. Kemudian di soal yang kedua tentukan dan analisis kaidah kebahasaannya. Nah, di kolom yang kedua itu ada kaidah kebahasaan, tentukan misalnya kaidah kebahasaannya ada kata istilah atau kata teknis, ada kausalitas dan sebagainya. Analisis. Di bagian mana nih kata-kata mana yang menjadi kata teknisnya atau kata kausalitasnya dan sebagainya. Paham? Sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Sudah ditemukan teks eksposisinya di grup WA? Ya, Pak. ada Pak. Ya, pentingnya media komunikasi apa ya? Ya, yang itu judulnya, pentingnya media komunikasi dan teknik bermedia komunikasi. Ya. Pak Guru, izin bertanya Pak Guru. Ya. Waktu mengerjakannya kita diberi kesempatan berapa menit Pak Guru? Untuk mengerjakan 30 menit. Ya. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, silakan. Nanti bila mana sudah berdiskusi mengerjakan analisis, perwakilan kelompok atau kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nulaili kerjasama dengan kelompoknya ya. Gabung dengan kelompoknya. Iya, Pak. Yang belum paham boleh ditanyakan ya mengenai menganalisis. Jangan searching ke internet ya. Santi itu searching tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Jangan searching. Kerja kelompok ya berdasar kelompoknya. Harus Baik, jujur. Pak. Baik, Pak. Kalau nggak ada yang kerjain, Pak, kalau nggak ada yang mau kerja, Pak, kelompoknya dapat nilai nggak, Pak? Nggak usah dinilai ya, Ya Pak? tidak dapat. Oh, Kalian iya, ya Pak.
di dalam kelompoknya yang tidak bekerja, Bapak minta laporannya ya, jujur aja, jangan takut di apa-apakan ya. Kalau nanti misalnya ada yang mengancam, bilang saja sama Bapak ya. Karena ini kerja kelompok, kalau kerja kelompok semuanya harus bekerja. Jangan hanya ketua kelompoknya yang bekerja ya. Nulisnya boleh gantian ya Pak? Ya bagus, gantian supaya kelihatan kerjasamanya. Baik Pak. Melinda diam aja Melinda. Melinda paham Melinda? Tidak membantu. Melinda, Bapak paham, Melinda paham? bantuin saya, Pak. Ya bagus kalau saling membantu. Jangan berisik ya. Kerjakan saja dengan cermat. Ya Pak. Diskusinya pelan-pelan. Yang penting terdengar oleh teman kelompoknya. Jangan sampai terdengar keluar ya. Setiap kalian selesai? Sudah selesai? Sebentar lagi, Pak. Belum Pak. Masih banyak. Tinggal kebahasaan, Pak, belum. Silakan, kebahasannya. Hati-hati, kebahasaan itu ada 5 ya. Jangan jadi 6. Ya, Kalau Pak. 6 di mana tuh? Satunya, di mana menemukan satu yang satunya lagi. Pak, kalau kata teknisnya satu saja boleh, Pak, yang dituliskan. Kalau di sananya ada 1 tidak apa-apa, tapi kalau ada 3 ya harus ada 3 ya. Jangan hanya 1. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baca dengan cermat ya teksnya. Teksnya kepanjangan ini. Ya, yang namanya juga teks eksposisi kan ada struktur pasti panjang ya. Yang pendek itu surat cinta. Bapak bisa aja. Boleh, Pak. Pengalaman Tidak boleh Pak ya. Bagus, tidak boleh. Ya. Yang itu masih sekolah, jangan cinta-cintaan ya. Fokus Harus ke semangat belajar, belajar. Pak. Bercinta itu nanti Tuh Aihena tuh punya sudah pacar. dewasa tuh, Pak. baru ya. Enggak. Takutnya nanti terganggu. Bu Ainur ya. Pak Andri, Ya, ini kalimat persuasifnya masih bingung, Pak. masih bingung gimana persuasifnya. Saran dong, Pak, ada di paragraf berapa nih, Pak? Aja. Kalau itu kan atau saya yang mengerjakan bukan kalian. Iya, Bapak. Sudah selesai ya waktunya? Sudah selesai. Sedikit lagi, Pak, baik. 1 menit lagi sok, 1 menit lagi. Silakan. Ya, Pak, sedikit lagi, Pak. Nah, tadi lupa, mohon maaf anak-anak. Tadi lupa ini untuk format penilaiannya ya. Untuk format penilaian dalam menganalisis teks eksposisi. Yang pertama mengenai struktur harus lengkap ya. Bila mana misalnya ada 3, berarti peroleh skor 3. Nah, bila mana ada 2, hanya 2 skornya. Kalau 1, skornya 1. Kemudian struktur kaidah kebahasan juga sama, harus ada 5. Kalau ada 4 sampai 5 itu 3 skornya. Sudah selesai ya waktunya ya? Silakan. Sudah, Pak. Mana yang mau mempresentasikan diskusinya? Saya, Pak, saya. Saya, Pak. Boleh, Pak. Saya, Pak. Ya Pak. Silakan Saya. Cindi. Kelompok Cindi, mana kelompok Cindi? Ya, Pak, saya, Pak. Cindi mempresentasikan hasilnya. Terima kasih, Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Nah. kalau ada yang mengucapkan salam, jawab ya, karena itu doa untuk keselamatan kita. Ulangi Cindi, Baik, Pak. yang kompak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1, nama kelompoknya Cerdas
Ketua kelompoknya saya, kemudian anggotanya ada Siska, Melinda, Ayu, dan Nurlaili. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kelompok saya mengenai teks eksposisi tentang berjudul Pentingnya Media Komunikasi dan Teknik Bermedia Komunikasi. Untuk strukturnya, hasil analisisnya yang pertama ada tesis. Tesis itu ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, untuk paragraf pertama dan kedua itu, di sini penulis itu menjelaskan pernyataan pendapatnya yang berkaitan dengan media komunikasi. Seperti pada kalimat, tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan media komunikasi, khususnya media elektronik, saat ini mendominasi. Orang yang berdekatan pun memanfaatkan media elektronik untuk komunikasi dibandingkan harus berbicara langsung. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu ada di paragraf ketiga sampai dengan paragraf ke-6. Salah satu bukti kalimatnya yaitu karena dampak yang begitu luar biasa pada penggunaan media yang semakin menduduki peringkat atas ini, maka perlu adanya kontrol. Di sini adalah argumentasi atau pendapat. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang, itu ada di paragraf paling terakhir. Di situ ditegaskan juga ada kalimat atau ada bukti kalimatnya. Oleh karena itu, teknik berkomunikasi yang baik dan benar supaya terhindar dari informasi hoaks, tak mudah terprovokasi, bijak dalam bermedia sosial, harus selalu diingatkan kepada seluruh komponen pengguna media komunikasi. Jadi agar kita itu tidak mudah percaya tentang hoaks atau kabar-kabar yang tidak benar. Itu untuk struktur teksnya. Kemudian yang kedua untuk kaidah kebahasaannya. Ada 1 sampai 5. Yang pertama ada kata istilah, kata teknis yang saya temukan dengan kelompok, yaitu yang pertama ada kata gawai, ada kata media berkomunikasi, ada olahraga jempol, mengakses, paket data, pulsa, media sosial, hoaks, dan UU IT atau ITE. Kenapa itu termasuk kata teknis? Karena itu hanya ada di dalam jurusan yang tadi yang disebutkan RPL begitu. Itu termasuk kata teknis, tidak ada di istilah kesehatan, tidak ada di istilah olahraga. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kata kausalitas. Di sini yang menunjukkan kata sebab dan akibat. Contohnya ada di kata sebab akibat. Penggunaan media komunikasi berupa gawai terlihat pada penggunaan kata namun, jika, akibat, karena, dan oleh karena itu. Itu adalah kausalitas yang menjadi sebab atau akibat kata-kata yang menandai kausalitas. Yang ketiga ada verba mental atau kata kerja mental, kata kerja yang hanya mungkin bisa dirasakan begitu ya, dipikirkan. Yang pertama saya menemukan kata mendukung, kata mempermudah, dan kata diingatkan. Yang keempat ada kata petunjuk. Kata petunjuk di sini saya menunjukkan kata yang menunjukkan adanya data konkret yang dimaksud dalam teks tersebut, yaitu penulis ingin menunjukkan dengan adanya argumentasi bahwa efek dari penggunaan media sosial atau media komunikasi yang salah akan memiliki dampak yang ditunjukkan melalui data yang sudah banyak beredar, seperti tadi hoax, kemudian berita tidak benar, kemudian tadi juga ada UU IT atau UU ITE, itu merupakan kata penunjuk. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada kata persuasif yang isinya untuk mengajak, kata menggunakan kata perlu dan harus. Contohnya kalau harus, kita harus bijak dalam bermedia sosial agar seluruh komponen yang bermedia sosial itu tidak terkena hoax atau hoax. Itu sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman.
Ini bagaimana Pak Andri? Apakah ada yang menanggapi atau ditutup? Tanggapi dulu oleh kelompok yang lain. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau memberikan pendapat. Nanti anggota kelompoknya Siska, Melinda, Ayu, dan Nurlaili dibantu menjawab ya, kalau ada yang bertanya. Silakan kelompok Santi dan kelompok Ainur ya, boleh menanggapi. Boleh Pak, saya masih kesulitan untuk di kaidah kebahasaan, kata kausalitas. Coba Cindi ada lagi tidak contoh kata kausalitasnya selain kata oleh karena itu? Ada di kata, langsung dijawab saja ya Pak Andri ya. Silakan. Ada kata namun, ada kata jika, ada kata akibat, dan ada kata karena. Itu merupakan termasuk kata kausalitas. Ya, artinya sebab atau akibat. Seperti itu, Santi. Memang kelompok Satu orang lagi, kelompok Ainur. Silakan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Cindy yang sudah berani mempresentasikan mengenai menganalisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Nah, tadi sudah jelas ya presentasinya, mulai dari hasil analisis ini mengenai struktur, kemudian kaidah kebahasannya sudah tertera dan sudah teranalisis dengan baik. Nah, dan tadi sudah ditanggapi oleh Santi dan Sinta ya mengenai kata petunjuknya. Nah, untuk pembelajaran sekarang, karena sudah kelompok mengerjakan menganalisis, nah sekarang tugasnya, sekarang duduk dulu berdasarkan duduk di tempat duduk masing-masing, jangan berkelompok ya, karena akan ada tugas individu. Silakan duduk di bangku masing-masing. Baik, Pak. baik Pak. Sudah? Baik, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, Pak. kalau sudah, Pak. sekarang saya sudah membagikan teks eksposisi. Kalian analisis teks eksposisi tersebut berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan. Saya berikan waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, Pak. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ayu bisa mengerjakan? Bisa Pak, ini lagi mikir Pak. Pulpen saya hilang Pak. Ini punya saya nih, ambil saja sok di meja. Kayaknya ada yang ngumpetin deh, Ayu. Itu. Iya, pulpen saya hilang Pak. Coba ngaku siapa? Ayu, ini Nurlaili, bukannya Pak, pulpen kamu. biasanya, Itu, Pak. Biasanya di itu- kelas kita kan ada mafia pulpen, Pak. Itu sama dengan maling ya. Nanti Bukan dilaporkan saya, ke polisi. Ayu, ini ada pulpen 2, tapi bukan saya Ayo yang jujur. nyimpen di sini. Itu pulpen aku, Aye. Iya, bukan aku yang nyimpen. Ini aku balikin, tapi emang bukan aku ya, Ayu ya. Nih, Pinjem ya. Makasih. Bagus, Aye. terima kasih. ya punya kamu, Ayu. Kerjakan yang berisik ya. Yang tertib kerjanya. Ya, Pak. Jujur, jangan searching, jangan lirik sana sini ya. Kerja sendiri. Baik, Ya, Pak. Pak. Punya tinggal 2 menit lagi.
Yang sudah mengerjakan boleh langsung kumpulkan. Sedikit lagi, Pak. Ainur tolong nanti ya dikumpulkan oleh Ainur di kolektif kumpulkannya. Baik, Pak. Bapak, ini Pak, sudah semuanya Sudah sepertinya. semuanya. Ya, terima kasih Ainur. Nah, Ya, Bapak, sama-sama. terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan tugas individunya berkaitan dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nanti saya periksa dan hasilnya ya. Sampai sekarang ada yang ditanyakan sebelum diakhiri pembelajarannya? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Paham, insya Allah. Kalau sudah paham, sebelum diakhiri kita adakan dulu refleksi atau kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi teks eksposisi itu teks yang membahas tentang apa? Yang membahas mengenai suatu informasi. Kemudian ada strukturnya. Strukturnya apa saja? Ada tesis, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasannya ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama kata teknis, kemudian kata kausalitas, persuasif, rupa mental, dan kata petunjuk. Nah, alhamdulillah sudah mengerti semuanya ya, sudah paham semuanya. Nah, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua murid Ainur, tolong pimpin doa dulu. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ainur yang sudah memimpin doanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih membahas mengenai teks eksposisi ya, tentang mengkonstruksi. Kalau tadi menganalisis, nanti mengkonstruksi. Baik, sebelum diakhiri, seperti biasa ada pantun dulu ya dari saya, dari Bapak. Pantunnya, makan durian bersama sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.